Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat pada gambar, dari gambar kita bisa tahu yang diketahui ada prisma dengan sudut puncak sebesar C, kemudian indeks biasnya diketahui sebesar 1,5. Nah, dari sini kita diminta untuk menentukan sudut terkecil dari θ1 sehingga ada cahaya yang bisa keluar dari sisi yang lain. Nah, dari prisma ini kita lihat ada dua sisi. Nah, di sini ada sisi yang pertama yang di sini terjadi pembiasan dan sisi yang kedua di sini. Ini yang dimaksud dalam soalnya. Oke, maka berapakah besarnya θ1 minimal agar di sisi kedua ini ada sinar yang bisa keluar. Sekarang langkah pertama kita gambar ulang dulu prismanya. Oke, jadi saya perbesar di sini. Ini sudut apitnya sebesar C. Kemudian di sini ada garis normal untuk bidang yang pertama. Ini sudut datangnya sebesar θ1. Kemudian di sini dia dibiaskan. Di sini ada garis normal lagi. Harapannya ada sinar yang keluar dari sini. Maka ditanyakan berapa minimal θ1-nya. Nah, soal ini merupakan penerapan dari konsep pemantulan sempurna yang kalau kita ingat lagi, kita tadi sudah dapat persamaan bahwa sin θc sama dengan N2 per N1. Di mana N1 itu merupakan medium yang indeks biasnya lebih besar dari N2. Maka untuk soal yang ini kita fokus dulu lihat sisi yang kedua. Karena disinilah yang terjadi pemantulan sempurna. Maka N1 itu punyanya prisma. Jadi N prisma. Sementara N2 yang lebih kecil indeks biasnya adalah udara. Ini N udara. Oke, sekarang kita tulis persamaannya menjadi sin θc. Nah, θc, di manakah θc? θc merupakan sudut datang, sudut kritis yang memungkinkan dia untuk terjadinya pemantulan sempurna. Letaknya di sini. Ini adalah θc. Sin θc sama dengan N2-nya punyanya udara, N udara, N1-nya punyanya prisma. Oke, kita masukkan N udara 1, N prisma 1,5. Maka besarnya θc itu adalah antisinus dari 1 per 1,5. Kalau kita hitung, ini menghasilkan 41,8 derajat. Nah, sekarang kita fokus lihat pada segitiga warna merah. Ini segitiganya. Oke. Ini kita kasih tanda C seperti yang diketahui pada soal. Ini alfa, sini beta. Nah, sekarang kita tulis dulu persamaan trigonometrinya. Dari sini sampai sini itu sebesar 90 derajat karena ini adalah garis normal. Maka besarnya alfa sama dengan 90 derajat dikurangi, nah, sudut kecil ini. Sudut kecil ini adalah sudut bias dari θ1. Maka kita tulis θ2. 90 derajat dikurangi θ2. Sekarang kita beralih ke beta. Yang ini itu juga 90 derajat karena ini adalah garis normalnya bidang kedua. Maka besarnya beta sama dengan 90 derajat dikurangi θc. Nah, alfa plus beta plus C sebesar, kalau kita jumlah, sebesar 180 derajat. Oke, kita lanjut di sini. Maka alfa plus beta plus C sebesar 180 derajat. Alfanya kita ganti 90 derajat dikurangi θ2. Betanya 90 derajat dikurangi θc
Sinnya dalam soal diketahui sebesar 60 derajat, 180 derajat. 90 tambah 90 tambah 60, 240 derajat. Min theta 2 min theta C sama dengan 180 derajat. Oke. Min theta 2 min theta C sama dengan 180 derajat. 240-nya kita pindah ruas, min 240. Maka min theta 2 min theta C sama dengan min 60 derajat. Ini kita kalikan min 1 semua, biar tanda minusnya hilang. Theta 2 plus theta C sama dengan 60 derajat. Maka kita bisa dapatkan theta 2 sebesar 60 derajat dikurangi theta C. Nah, tadi kita sudah ketemu di atas. Berapa besarnya theta C? Ini dia. 41,8. Kita masukkan ke sini. 60 derajat dikurangi 41,8 derajat. Kalau kita hitung, maka ini ketemu 18,2 derajat. Oke, sekarang kita naik lagi bahasan kita. Sekarang lihat sisi yang sebelah kiri. Karena ditanya berapa besarnya theta 1 minimal. Berdasarkan hukum Snellius, nah, di sini ada theta 1, ada N udara, kemudian cahayanya masuk ke prisma dengan indeks bias N prisma. Maka kalau kita tuliskan di sini N udara sin theta 1 sama dengan N prisma sin theta 2. Oke, N udara 1 sin theta 1 sama dengan N prismanya 1,5 sin theta 2. Theta 2-nya sebesar 18,2 derajat. Maka sin theta 1 sama dengan 1,5 kalikan sin 18,2. Ini kalau kita hitung sebesar 0,31. Maka sin theta 1 sama dengan 0,468. Theta 1 antisinus dari angka ini kita peroleh 27,9 derajat. Nah, sekarang balik dulu ke soal. Yang ditanyakan adalah smallest angle, maka sudut terkecil, sehingga memungkinkan ada sinar yang bisa keluar dari sisi yang lain. Maka untuk menentukan sinar atau sudut terkecilnya ini, theta 1 ini, kita memperoleh dari sini. Theta 1-nya itu harus lebih besar dari 27,9 derajat. Kenapa harus lebih besar? Karena jika theta 1-nya semakin besar, maka theta C-nya akan semakin kecil. Nah, theta C semakin kecil memungkinkan ada pembiasan atau ada sinar yang keluar dari sisi yang lain. Oke, sehingga dari soal ini kita dapatkan bahwa besarnya theta 1 minimal adalah lebih besar dari 27,9 derajat.